Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nurasana, NPM 2111030066, kelas 1C, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang haji dan umrah. Secara bahasa, haji adalah menuju ke suatu tempat secara berulang-ulang atau menuju ke suatu tempat yang dimuliakan atau diagungkan oleh suatu kaum peradaban. Penetapan waktu haji sendiri, ada kalangan yang berpendapat bahwa haji diwajibkan pada tahun 5 Hijriah. Namun, ada yang mengungkapkan lain, yaitu tahun 8 Hijriah, 9 Hijriah, bahkan ada yang berpendapat jauh sebelum tahun Hijriah. Namun, Nabi Muhammad SAW baru menunaikan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah, sebab pada tahun 7 Hijriah beliau keluar ke Mekah untuk menunaikan dan tidak berhaji. Adapun umroh menurut bahasa yaitu ziarah, sedangkan menurut syara, umroh ialah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'i antara Safa dan Marwah, dan mencukur atau menggunting rambut dengan cara tertentu, dan dapat dilaksanakan setiap waktu. 1. Hukum mengerjakan ibadah haji dan umroh. Hukum mengerjakan ibadah haji adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu. Adapun hukum mengerjakan ibadah umroh adalah mutahabah, artinya baik untuk dilakukan dan tidak diwajibkan, atau disebut tawawu yang artinya ialah tidak diwajibkan, tetapi baik dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melakukannya lebih utama daripada meninggalkannya. 2. Syarat-syarat wajib haji dan umroh. 1. Islam. Beragama Islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh. 2. Berakal. 3. Baligh bagi laki-laki berumur 15 tahun atau lebih, dan bagi perempuan sudah keluar darah haid. Kemudian merdeka, yaitu tidak menjadi budak orang lain. Budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena ia bertugas melakukan kewajiban yang dibebankan oleh tugasnya. Di samping itu, budak itu termasuk orang yang tidak mampu dari segi biaya, waktu, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, mampu atau kuasa. Artinya, yaitu mampu dalam perjalanan, mampu harta, mampu badan atau sehat jasmani dan rohani. 3. Rukun haji dan umroh. Yang pertama, ihram atau berniat. Yang kedua, wukuf atau hadir di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah pada waktu zuhur. Ketiga, tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat suci dari hadas najis baik badan maupun pakaian. Macam-macam tawaf itu sendiri ada 5 macam, yaitu tawaf kudum, yang artinya tawaf yang dilakukan ketika sampai di Mekah. 2. Tawaf ifadah atau tawaf yang menjadi rukun haji. 3. Tawaf sunnah adalah tawaf yang dilakukan semata-mata mencari ridho Allah. 4. Tawaf nazar. 5. Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan sebelum meninggalkan kota Mekah. 4. Sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil atau jalan cepat antara Safa dan Marwah. Syarat-syarat sa'i adalah: 1. Dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. 2. Dilakukan sebanyak 7 kali. 3. Melakukan sa'i setelah tawaf kudum. 5. Tahallul. Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Pihak yang mengatakan bercukur sebagai rukun haji beralasan karena tidak dapat diganti dengan penyembelihan. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Maksudnya menjalankan rukun haji secara berurutan. 4. Wajib haji. Berikut adalah beberapa wajib haji, yaitu 1. Ihram dari mikot. Waktu yang disediakan untuk melaksanakan ibadah haji ihram dari mikot ini yaitu niat haji ataupun niat umroh dari mikot, baik mikot zamani maupun mikot makani. 2. Bermalam di Musdalifah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. 3. Melempar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina. Dilakukan melempar jumrah sebanyak 7 butir kerikil sebanyak 7 kali lemparan. 4. Melempar jumrah ula, wusta, dan Aqobah dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. 5. Bermalam di Mina pada tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah. 6. Tawaf wada. Sama dengan tawaf sebelumnya, tawaf wada dilakukan di saat akan meninggalkan Baitullah Makkah. 6. Menjauhkan diri dari hal yang diharamkan pada saat ihram. 5. Sunnah-sunnah haji.
1. Mandi sebelum ihram. 2. Menggunakan kain ihram yang baru. 3. Memperbanyak talbiyah. 4. Melakukan tawaf kudum. 5. Sholat dalam 2 rakaat tawaf. 6. Bermalam di Mina. 7. Mengambil pola ifrad, yaitu pola mendahulukan haji daripada umroh. 8. Tawaf wado. 6. Larangan selama berihram haji. 1. Bagi laki-laki dilarang menggunakan pakaian berjahit. 2. Bagi laki-laki dilarang menggunakan penutup kepala. 3. Larangan bagi perempuan untuk menutup muka dan telapak tangan. 4. Di saat ihram bagi laki-laki maupun perempuan, wangi-wangian untuk badan maupun pakaian boleh memakainya sebelum ihram. 5. Dilarang menikahkan ataupun menjadi wali nikah. Tidak boleh ada proses pernikahan. 6. Dilarang bersetubuh atau bersenggama. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.